Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali guna belajar tentang penulisan fiqh dan tahaji. Namun sebelumnya, bagi yang belum mempunyai air wudhu, silakan untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu. Bila sudah, kita langsung membaca seperti biasanya, membaca doa terlebih dahulu, mulai asal, setelah itu doa sebelum belajar. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu di kulli hawlim minal ahwani muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tirukan setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Doa sudah kita lalui bersama. Ini menuju materi cara penulisan fiqh yang bab ketiga. Kalau di buku sampean buka bab ketiga, metode penulisan fiqh. Di situ pastikan kalian semua sudah membuat atau mempunyai tabel huruf-huruf fiqh. Jadi sebelum sampean menulis atau belajar fiqh, sampean itu harus punya atau sudah memegang tabel huruf-huruf fiqh. Mempunyai huruf-huruf tabel huruf-huruf fiqh. Karena apa? Karena huruf-huruf yang ada di dalamnya adalah kunci dari semua tulisan fiqh. Nah, kalau sampean belum punya atau belum membuat, ya, ini Bapak kasih contoh tabelnya, ya, adapun tabelnya seperti berikut. Nah, seperti ini. Silakan kalau yang belum membuat, silakan membuat terlebih dahulu. Kalau yang sudah punya di kitab atau sudah memegang kitab, ya enggak apa-apa, enggak usah buat. Tapi kalau saya sarankan sampean buat di buku tulisnya sampean sendiri, di kitab juga ada. Jadi enaknya nanti di samping sampean belajar menulis huruf fiqh, sampean juga belajar tulis Arab. Biar tangannya ini biar tidak kaku, ya, biar cepat lemas untuk ditulis tulisan Arab dan Latin. Nah, seperti itu. Kalau yang belum punya, silakan
membuat atau membuat tabel seperti ini, tabel huruf pegon itu ya. Nanti di situ tulisan Latin ya, tulisan bahasa Indonesia itu ditulis huruf kapital ya, ditulis huruf kapital. Sedangkan huruf pegon tidak ada istilah kapital, huruf kecil tidak ada. Jadi ya paten itu. Misalkan alif ya, misalkan alif. Di situ huruf Latinnya A. Tuh Pak, berarti alif itu huruf Latin, huruf Indonesianya itu A besar ya. Kalau A kecil tidak bisa. Yonda. Ya alif ini bisa digunakan apa? Kapital dan huruf kecil. Oh gitu lah. Enaknya kalau di pegon itu biarpun itu kapital, biarpun itu kecil, tulisannya hurufnya cuma satu. Wes. Di bahasa Indonesia terus next selanjutnya yang kolom kedua itu B. B di situ pegonnya pakai bak. Dan bawahnya C itu pakai jim tapi bertitik 3 ya, pakai jim tapi bertitik 3 ini, pakai jim tapi bertitik 3. Nah ini C itu huruf C ya. D pakai dal ya, D nya pakai dal. E pakai ya. Pakai ya. Lah kalau sedangkan yang ini ya, mohon maaf. Ini pakai, ini kok ada 2 ya, ini kok ada 2, berarti E yang ini menggunakan pepet. Pepet itu seperti gimana Pak? Pepet seperti ini. Nah pepet kayak bacaan panjang itu, bacaan mat itu loh, mat wajib, mat jaiz itu kan bacaannya kan panjang. Nah ini kalau yang ini mungkin bacanya ya, bukan kalau ini E. Nah pakai pepet seperti ini. Sebentar, pakai pepet saya ganti dulu biar enggak. Pakai pepet. Nah seperti ini, nanti pakai pepet. Terus F di situ huruf begonya pakai fa. Nah yang G ini ini pakai kaf tapi bertitik 3. Nah, ya pakai kaf bertitik 3 di bawahnya ya. Nanti misalkan digabung gagah ya, gagah misalkan gagah. Sebentar, gagah tulisannya gagah. Nah contoh aja seperti ini. Terus pegonnya bagaimana Pak? Pegonnya menjadi tulisannya, nah titik 3-nya di bawah, gagah. Terus ini haknya hak bundar, gagah. Nah seperti itu contohnya. Kalau ini kan disandingkan huruf G disandingkan dengan alif, misalnya disandingkan dengan huruf yang lain, apa ya, gluduk misalnya, gluduk ya. Sebentar saya hapus dulu, gluduk.
Saya hapus dulu kata geluduk berarti ya. Misalnya geluduk, geluduk. Oh. Geluduk, geluduk, geluduk. Geluduk. Tulisannya, pegonya G ya, titik tiganya di bawah, geluduk. Nah ini seperti itu ya. H itu pakai hak. Nah di sini ditulisnya hak yang marbutoh, hak yang bundar. Nah sedangkan pakai haknya itu kan gini, hak. Nah ditulis hak seperti ini. I-nya pakai ya, I-nya pakai ya, J pakai jim, K hurufnya pakai huruf pegonnya pakai K, lam punyanya L, mim punyanya M, N pakai nun, O pakai wawu, P pakai fa bertitik 3, Q pakai qaf, R pakai ro, S pakai sin, T pakai ta, U pakai wawu, V pakai fa, W pakai wawu, X tidak ada X, seret ini X ya, X nggak ada, Y pakai ya, Z pakai za, NG lah ini NG ini pakai ain bertitik 3. Bentar, NG ini pakai ain bertitik 3 di atas. NY kata sambung, kata imbuhan. NY pakai ba atau pakai iya. Nah pakai iya bertitik 3. Misalnya menang, contoh aja, menang, tulisan itunya, pegonya seperti ini, pakai pepet, nang, NG nya ini nang. Terus kalau NY ini nanya ya, tanya, misalkan tanya. Pegonya pakai situ ini, jadinya tanya. Nah seperti ini, tanya. Itulah huruf per huruf dari huruf pegon. Banyak sih yang sama ya, seperti ini. Ada wawu, apa, ada wawunya. Wawu bisa dipakai U dan O dan W, sama kan, lebih memudahkan. O, U, nah, sama, soalnya itu bunyinya ungkul ya, ungkul. Nah terus iya juga di situ dipakai
oleh y, e, ya situ. Nanti bedanya e dan e itu nanti ada ya, nanti ada pembahasannya. Dari sini bisa dipahami anak-anak. Kita lanjut ke cara penulisan huruf pegon. Nah, ketika sampai sudah mengetahui, sudah paham dengan huruf per huruf dari penulisan pegon. Sekarang cara penulisan huruf pegon bagaimana? Nah, ini pada dasarnya penulisan pegon adalah penulisan Jawa yang maka dari itu penulisannya tidak disertai atau menggunakan harokat, tapi menggunakan huruf konsonan dan huruf vokal. Bagaimana cara menjadikan huruf vokal dan konsonan bisa menjadikan sebuah kata atau kalimat yang bisa dipahami dan menjadi satu kata dan unggul ya, yakni dengan menggabungkan antara huruf konsonan dan huruf vokal seperti contoh. Nah, huruf sebelum itu huruf vokal itu yang gimana sih Pak? Terus huruf konsonan itu yang gimana sih? Nah, ini huruf vokal terdiri dari a, i, u, e, o. Nah, terus sedangkan huruf konsonan selain huruf vokal, jadi bisa b, bisa c, bisa D ya, dan lain sebagainya. Pokoknya selain huruf vokal. Next, contoh penggabungan. Nah, sedangkan contoh penggabungan huruf vokal, misal A ya, huruf vokal A, yakni pakai alif ya, pakai alif. Bila digabungkan dengan huruf konsonan B ya, B di situ pegonya pakai ba ya, pakai ba, maka akan berbunyi seperti ba. Nah, berbunyi seperti ba. B dan A digabung menjadi berbunyi ba. Nah, ba menjadi berbunyi ba. Kalau diindonesiakan itu seperti ini. Huruf konsonan B plus huruf vokal A ya. Nah, bila digabungkan menjadi ba dan alif. Nah, menjadi seperti ini. Ba, bacanya ba. Oke ya. Ini contoh, itu contoh bila huruf konsonan diletakkan di awal huruf vokal. Begitupun sebaliknya, bila huruf vokal bertempat di awal, bisa misalnya huruf vokalnya A plus huruf konsonan B, bisa, maka nanti akan menjadi diganti menjadi pego menjadi ab, menjadi gini. Bisa nggak apa-apa ya, benar ya, begitu tulisannya A B C. Kalau ini kan akhirnya bunyinya ab gitu kan. Nah, kalau dibalik B dulu ya, huruf konsonan B dulu, setelah itu huruf vokal A, maka menjadi ba itu tadi, ba. Yes. Next ke huruf vokal yang lain. Sekarang contoh selanjutnya masih di cara penulisan huruf pegon. Nah, ini huruf vokal I ya, huruf vokal I pakai ya ya. Bila digabungkan dengan huruf konsonan di awal, huruf I itu bila digabungkan dengan huruf konsonan di awal. Huruf konsonan di awal di situ saya kasih contoh T. Jadi huruf konsonannya di awal adalah T dan huruf vokalnya di belakangnya huruf konsonan. Nah, ya. Maka bila digabungkan menjadi berbunyi ti. Nah, menjadi berbunyi ti. Lah ini tak dan tak. Tak plus ya.
Nah, bila digabungkan ti. Nah, sebentar. Nih, bila digabungkan ya. Bila digabungkan ti. Nah, seperti ini tulisannya. Next. Ganti huruf konsonan yang lanjutnya. Huruf vokal U. Nah, sekarang huruf vokal U pakai huruf wawu. Bila digabung dengan huruf konsonan di awal dengan menggunakan huruf D, ya, maka akan berbunyi menjadi du. Dal dan wawu. Itu samin insyaallah paham tuh. Next. Nah, sekarang huruf wawu. Nah, huruf wawu seperti yang Bapak katakan tadi ya, huruf wawu itu bisa juga digunakan dengan bisa digunakan oleh beberapa huruf ya. Ketepatan di sini juga digunakan huruf vokal O. O. Bila ditambah ya huruf wawu, huruf vokal O ya, bila ditambah dengan huruf konsonan C, maka dibaca co. Konco lah. Konco. Mana Jawanya konco. Tulisannya konco. Nah, seperti ini. Konco. Nah, itulah tadi beberapa cara penulisan huruf begon yang mana kita ambil dari huruf vokal terlebih dahulu dan digabungkan dengan huruf konsonan. Misalnya, nah ini kadang ada yang dari pengalaman ada penulisan umpama. Misalkan ada kata umpama. Umpama. Lah, ada yang nulisnya itu langsung pakai wawu tapi tidak ditambahi dengan yang bisa membuat dia dibaca ungkul, bisa baca u. Nah, langsung begini pakai wawu. Nah, seperti ini tulisannya U-nya. Jadi kalau manut dengan penggalan huruf begonnya betul, tapi ini kurang dibenarkan. Nah, yang lebih tepat ya, kurang tepat. Yang lebih tepat di sebelum wawu ini ada alifnya. Sebelum wawu ini ada alifnya. Ma. Nah, ada wawu, ada alifnya ini. Ada alifnya. Ya, itu bisa menggunakan seperti juga O. O juga demikian, Nak. Nah, O, ya, O. O itu contohnya apa ya? Omplung. Nah, omplung. Atau ombo ya, ombo enak. Nah, ini yang dibenarkan, yang paling tepat adalah pakai alif terlebih dahulu sebelum huruf vokalnya ya. Ombo. Ombo. Seperti itu. Jadi harus ada penambahan yang bisa membuat dia dibaca O, ungkul. Nah, kira-kira di situ pengalaman yang sering dijumpai anak-anak tidak menambahkan huruf alif di situ, jadi kurang tepat. Tapi sebenarnya kalau di dalam huruf dalam makna
dalam perkataannya sudah benar, soalnya hurufnya O itu wawu ya betul, tapi belum menjadikan dibacanya bisa baku ya. Pun next huruf E. Nah, huruf E ini pakai pepet, disambung dengan huruf konsonan K, maka dibaca ke. E berbeda nggih. E dan tadi ada yang menggunakan ya, ada yang menggunakan pepet. Nanti ada yang menggunakan pepet saja, ada yang menggunakan pepet dan ya. Perbedaannya bagaimana nanti ini? Contoh dalam bentuk kata atau kalimat. Nah, ini huruf vokal A pakai alif, huruf konsonan B ya seperti tadi. Kalau dalam kalimat ini perbedaannya saya kasih penjelas ini. Nah, ini tulisan bagus, tulisannya seperti ini. Bila seperti ini. Bukan seperti ini. Benar seperti ini. Boleh seperti ini. Boleh lah, ini boleh. Oh, ini bisa sampean pahami sendiri ini nanti ya. Terus ini yang paling penting cara penulisan huruf E. Itu nanti cara penulisan huruf E ada dua. Hurufnya sama tapi beda bila diucapkan. Nah, yang kedua, ada yang hanya pakai pepet saja, ada yang pakai pepet dan ditambah dengan huruf ya. Contoh E yang hanya dengan pepet saja, kata kepala, ke ya, nah, bunyinya itu ya, bunyinya di situ saya ambil contoh kepala, maka di situ hanya menggunakan E-nya hanya menggunakan pepet saja, atau E-nya menggunakan pepet saja, soalnya bukan E ya. Next, kalau contoh yang kedua ini, contoh bila E menggunakan pepet dan huruf ya, maka seperti ini jadinya. Sate, saya ambil itu sate. Contoh sate. Tulisannya sati ya. Sati gini, sate. Penulisannya menjadi sin, alif, ta, iya. Terus ini di atasnya tak ditambahi pepet. Oh, begitu. Nah, perlu diingat-ingat ya, dengan E itu berbeda. Kalau cukup hanya dipakai pepet saja. Kalau iku pakai pepet dan ya, jadi beda. Contoh lagi misalnya sepeda. Ya. Ini. Allah. Sepeda. Sepeda. Nah, tulisannya bagaimana? Ini pakai pepet karena P. Nah, ini pepet, iya, terus da. Nah, sepida, kayak sepi, bacanya ya tetap sepeda, ora kok sepida. Nah, ini yang dibaca E-nya dibaca baca E, dan ini E-nya yang dibaca sepeda. Nah, paham dong? Alhamdulillah kalau paham. Nah, kalau sudah paham pun saniki tugas. Nah, silakan menulis. Nah, itu kalian tulis di buku sampean ya. Yang tadi juga dicatat ya, ditulis. Terus ini latihan menyalin tulisan Indonesia menjadi Arab background seperti Bapak tadi ya. Nanti ini sampean tulis di buku, bikin tabel ya, set ini. Nah,
rekoso, pegunya bagaimana, omah, pegunya bagaimana, ageng, dan seterusnya. Silahkan ditulis di buku sampean. Setelah itu nanti sampean foto. Setelah sampean tulis semua berikut dengan soalnya ini tadi, sampean foto kirim ke bapak ini via Japri, WA, WhatsApp. Mungkin pelatihan kali ini cukup di sini, cukup itu aja dulu. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan bisa kurang paham bisa ditanyakan di grup WA nanti ya, atau di via Japri saya. Monggo, mari kita tutup dengan bacaan Robbi yang Fangfakna. Setelah itu kita tutup dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Mari tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, bahasa yang amburadul, mohon maaf karena Bapak juga masih belajar, sama-sama belajar. Bapak tutup, lali kok fi amanillah wa fikum wa faqanallahu lama yuhibbu wa yarda wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.